Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang chain of responsibility. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan isi dari kelompok 3. Yang pertama ada Fahru Tawabin dengan NIM 1924-2015, kemudian Arif Hendrawan Prilianto dengan NIM 1924-2064, kemudian ada saya sendiri Gilang Ramadan Altorik dengan NIM 1924-2066, kemudian ada rekan saya Aditya Sulistyo dengan NIM 1924-2070, kemudian ada Milda Aditya Putra dengan NIM 1924-2092. Next. Baik, kali ini saya akan membahas dulu apa sih sebenarnya chain of responsibility itu. Jadi di sini chain of responsibility itu adalah sebuah pola desain perilaku, di mana desain perilakunya ini memungkinkan kita untuk meneruskan permintaan di sepanjang rantai penanganan. Nah, setelah menerima permintaan atau request, setiap penanganan akan memutuskan untuk memproses permintaan atau meneruskannya ke penanganan berikutnya dalam rantai. Next. Kemudian penerapan akan dilanjutkan oleh teman saya, Adit. Untuk penerapannya, yaitu gunakan pola rantai tanggung jawab ketika program diharapkan untuk memproses berbagai jenis permintaan dengan berbagai cara, tetapi jenis permintaan yang tepat dan urutannya tidak diketahui sebelumnya. Pola ini memungkinkan Anda menaruhkan beberapa penanganan ke dalam satu rantai, dan setelah menerima permintaan, tanyakan setiap penanganan apakah ia dapat memprosesnya. Dengan cara ini, semua penanganan mendapatkan kesempatan untuk memproses permintaan. Lalu, gunakan pola saat penting untuk mengeksekusi beberapa penanganan dalam urutan tertentu. Karena Anda dapat menawarkan penanganan di rantai dalam urutan apapun, semua permintaan akan melewati rantai persis seperti yang Anda rencanakan. Lalu gunakan pola COR ketika set penanganan dan urutannya seharusnya berubah saat runtime. Jika Anda menyediakan penyetel untuk bidang referensi di dalam kelas penanganan, Anda akan dapat menyisipkan, menghapus, atau menyusun ulang penanganan secara dinamis. Studi kasus chain of responsibility yang kami pakai yaitu studi kasus yang berupa layanan pulsa. Di sini user diibaratkan seperti alur pembelian pulsa, di mana user masuk ke dalam sistem layanan pulsa terlebih dahulu. Lalu di dalam sistem tersebut terdapat dua layanan yang ditawarkan. Jika user memilih salah satu layanan, maka layanan yang dipilih akan dijalankan atau dihandle oleh layanan tersebut. Di sini adalah rantai dari studi kasus yang kita buat, dimulai dari permintaan, lalu akan masuk ke bagian servis atau layanan. Di sini layanan akan dibagi menjadi 3, yaitu cek pulsa, beli pulsa, dan error. Ketika kita mengecek pulsa, maka akan ada penawaran, lalu ketika permintaan itu berupa iya, maka akan dimasukkan ke layanan pembelian pulsa. Oke, lanjut. Di sini pembahasan dalam bahasa pemrogramannya. Di sini kita import beberapa library yang dibutuhkan. Salah satunya yaitu dari fitur, import annotation, lalu abstract, import ABC dan abstract method, lalu typing, import opsional. Di sini ada kelas handler yang akan menjadi sebuah kelas abstrak di sini yang berisi metode, setNext, dan metode handle. Next. Lalu ada abstract handler, merupakan turunan dari kelas abstract handler. Di sini ada atribut next handler dan ada metode setNext dan handle. Di sini setNext berfungsi sebagai untuk menyalurkan rantainya agar terhubung. Lalu yang handle akan menjalankan handle yang menjalankan kelasnya tersebut. Oke, next.
Nah, di sini ada service handle dan credit handle, yang dimana ketika method handle ini dijalankan, maka yang di bagian service ini, jika permintaan itu sama dengan bintang 88 pagar, maka permintaannya akan diganti cek atau mengecek pulsa. Lalu jika permintaannya itu bintang 363 pagar, maka permintaannya akan diganti GUI atau pembelian pulsa. Jika request-nya itu cancel, maka program akan berhenti. Lalu ketika tidak semua di situ tidak dipilih, maka permintaan akan diganti error. Nah, terus di bagian cek kredit, handle-nya tersebut berupa mengeprint bahwa ini adalah halaman cek kredit. Lalu permintaan akan langsung diganti over. Next. Lalu di bagian over handle, di sini handle-nya menjalankan ketika request sama dengan over, maka dia meminta sebuah inputan dari user apakah ingin membeli sebuah kredit. Jika inputannya berupa di sini Y, maka request-nya akan diganti bintang 363 pagar, yang dimana akan diarahkan ke halaman pembelian pulsa. Lalu kalau tidak, maka request-nya akan cancel, yang dimana programnya akan langsung keluar. Lalu jika tidak semua dari itu, maka request akan diganti error. Lalu di bagian kelas pembelian pulsa, di sini hanya menampilkan jika ini adalah pembelian pulsa. Next. Lalu di bagian kelas unknown handle, di sini bertugas untuk menangani jika permintaannya itu error. Lalu akan mengembalikan nilai invalid service atau tidak ada layanan di sana. Oke, di bagian if name main, ini adalah bentuk rantai dari studi kasus kami. Dan di situ pertama akan diminta sebuah inputan terlebih dahulu, ingin menggunakan servis yang mana, apakah servis nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Seperti itu. Next. Baik, di sini pembahasan dari segi UML. Yang pertama, the handler menyatakan antarmuka. Umum untuk semua penanganan beton biasanya hanya berisi satu metode untuk menangani permintaan. Tetapi terkadang juga memiliki metode lain untuk mengatur penanganan berikutnya pada rantai. Yang kedua, the basis handler adalah kelas opsional di mana Anda dapat menempatkan kode boilerplate yang umum untuk semua kelas handler. Biasanya kelas ini mendefinisikan bidang untuk menyimpan referensi kepenangan berikutnya. Klien dapat membangun rantai dengan meneruskan handler ke konstruktor atau setter dari handler sebelumnya. Kelas juga dapat mengimplementasikan perilaku penanganan default. Ia dapat meneruskan eksekusi kepenangan berikutnya setelah memeriksa keberadaannya. Lanjut. Baik. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, Anda dapat mengontrol urutan penanganan permintaan. Yang kedua, prinsip tanggung jawab tunggal. Anda dapat memisahkan kelas yang memanggil operasi dari kelas yang melakukan operasi. Yang ketiga, prinsip terbuka atau tertutup. Anda dapat memperkenalkan penanganan baru ke dalam aplikasi tanpa merusak kode klien yang ada. Kekurangan, beberapa permintaan mungkin berakhir tidak tertangani. Kesimpulannya, jika program kita alurnya bersifat berantai seperti sifat if, else, if, maka bisa menggunakan pola JOR untuk mengatasi tersebut agar kita paham masalah mana yang akan dihandle oleh suatu program dan kita bisa fokus menambahkan logika pada kelas handle yang dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.